Suka minder nggak sih sama aksen bahasa Inggris kamu? Atau mungkin bingung, kok aksen di film sama di lagu itu bisa beda-beda banget? Tenang, hari ini kita akan pecahkan misterinya bareng-bareng. Pernah nggak sih lagi asik nonton film Hollywood, pas ganti ke serial Inggris, kok rasanya kayak dengerin bahasa yang beda banget? Kalau pernah, kamu ada di tempat yang pas banget. Oke, ayo kita bedah bareng-bareng. Dalam 5 menit ke depan, kamu bakal ngerti apa bedanya, kenapa itu bisa terjadi, dan yang paling penting nih, gimana caranya biar kamu bisa lebih percaya diri pas ngomong. Oke, pertama-tama kita samain persepsi dulu ya. Apa sih sebetulnya bedanya aksen sama dialek? Anggap aja aksen itu nadanya kamu tas ngomong. Ini murni soal cara ngucapinnya. Contohnya gini, orang Amerika bakal bilang water, sementara orang Inggris bilangnya water. Bunyinya beda, tapi artinya tetap sama. Nah, itulah aksen. Nah, kalau dialek, ini lebih dari sekedar nada. Dialek itu udah satu paket, aksen plus pilihan kata, bahkan tata bahasanya. Misalnya, di Amerika orang bilang elevator, tapi di Inggris mereka bilangnya lift. Nah, perbedaan kayak gitu udah masuk ranah dialek. Jadi gampangnya gini, aksen itu bagian dari dialek. Semua orang yang ngomong itu pasti punya aksen, tapi dialek itu mencakup semua gaya bahasa mereka. Udah jelas ya bedanya? Siap, yuk sekarang kita jalan-jalan keliling dunia sebentar buat dengerin beberapa aksen yang paling ikonik. Oke, perhentian pertama, Amerika. Ciri khasnya, bunyi R yang jelas banget kayak di kata car. Kedengeran car-nya. Aksen ini juga sering banget ngubah bunyi T jadi D, makanya water bisa kedengeran kayak water. Lanjut, kita terbang ke Inggris. Aksen standarnya yang sering kita dengar di berita atau film itu namanya Received Pronunciation atau RP. Nah, ini kebalikannya Amerika. Huruf R di akhir kata seringnya hilang. Jadi car kedengerannya lebih kayak K. Emang sih kesannya jadi lebih formal ya. Tapi jangan salah, Inggris itu bukan cuma aksen RP aja. Di London misalnya ada aksen Cockney yang suka nelen bunyi T di tengah kata. Jadi kata better bisa kedengeran jadi biar. Beda banget kan? Lanjut, kita ke Australia. Nah, ini vokal mereka unik banget. Kata mate itu kedengerannya lebih kayak might. Ciri khas lainnya, intonasi mereka tuh sering naik di akhir kalimat, padahal mereka lagi nggak nanya loh. Dan satu lagi yang nggak boleh ketinggalan, Kanada. Aksennya mirip-mirip Amerika, tapi ada satu yang khas banget dan jadi stereotip, kata about yang katanya bisa kedengeran kayak abut. Nah, ini nih yang bikin mereka beda. Oke, kita udah dengerin kan beda-bedanya, pasti sekarang pada nanya, kok bisa sih jadi beda-beda gitu? Jadi ada 3 penyebab utamanya. Pertama, sejarah. Gimana bahasa Inggris menyebar ke seluruh dunia lewat migrasi dan sebagainya. Kedua, budaya lokal di setiap tempat. Dan yang ketiga, ini yang paling ngaruh ke kita nih, jejak dari bahasa ibu kita. Contoh paling gampang deh. Bunyi T kayak di kata think. Bunyi ini kan nggak ada ya di bahasa Indonesia. Makanya wajar banget kalau lidah kita otomatis ngubah jadi think atau think. Itu bukan salah loh, itu proses alami yang namanya adaptasi fonologis. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting dari semua ini. Kita bakal bongkar satu mitos besar yang sering banget bikin kita nggak pede. Coba dengerin ini baik-baik dan resapi. Aksen kamu itu sama sekali nggak menentukan jago atau nggaknya kamu berbahasa Inggris. Titik. Ini bukan kata-kata motivasi doang ya, ini fakta linguistik. Nggak ada tuh yang namanya aksen yang lebih benar atau lebih bagus. Semua aksen di dunia ini sama-sama valid. Gara-gara percaya mitos itu, kita jadi sering kejebak. Jadi terlalu mikirin aksen sampai akhirnya malah takut ngomong. Atau yang lebih parah, kita lupa tujuan utama bahasa itu buat apa. Ya buat komunikasi, biar pesan kita nyampe dan dimengerti. Jadi, lupain deh soal aksen sempurna. Sekarang fokus kita ganti. Gimana caranya latihan yang pinter biar omongan kita jadi makin jelas? Nih, aku kasih rencana aksi 5 langkah. 1. Pilih satu aksen aja buat jadi patokan, biar latihanmu konsisten. 2. Coba teknik shadowing. Jadi kamu niruin penutur asli dari film atau podcast seolah-olah kamu bayangannya. 3. Fokus ke bunyinya, jangan ke tulisannya, karena tulisan Inggris itu suka nipu. 4. Latih juga intonasi dan irama kalimatnya. Dan 5, ini yang paling ampuh. Rekam suara kamu sendiri. Ini cermin terbaik buat lihat kemajuanmu. Ingat ya, ini tuh kayak ngelatih otot di gym. Nggak bisa kan cuma baca teorinya, harus dipraktekin. Mulut sama lidah kita juga gitu. Perlu dilatih biar terbiasa sama bunyi-bunyi yang baru, bukan cuma dihafal.
Dan ini adalah rangkuman dari semuanya. Tujuan utamanya itu komunikasi, bukan kesempurnaan. Selama orang lain ngerti maksud kamu, berarti kamu udah berhasil. Selalu ingat itu ya. Jadi, sekarang pertanyaannya bukan lagi, aksenku udah bagus belum ya, tapi sekarang aku udah tahu suaraku ini berharga, aku mau ngomongin apa ya ke dunia. Fokus ke pesan kamu, bukan cara kamu ngomongnya. Karena suaramu, dengan semua keunikannya, itu penting banget